Jadinya kita bakalan resesi atau enggak sih? Makin banyak baca artikel, makin banyak nonton video YouTube, makin bingung kita. Ya enggak? Nah, daripada bingung, mendingan kita siap-siap aja yuk. Jadi apapun yang akan terjadi tahun depan, kita siap menghadapinya. Bahkan bisa jadi kita justru menemukan dan menangkap berbagai peluang yang akan muncul tidak terduga. Gimana tuh caranya? Yuk kita cari tahu. Tahun 2023, dunia terancam resesi ekonomi. Mulai dari para pejabat, pengamat ekonomi, hingga influencer media sosial bersuara sama bahwa tahun 2023 adalah awal dari kehancuran ekonomi dunia. Bahkan Presiden Jokowi menyebut situasi ekonomi dunia tahun depan akan gelap. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani juga mengingatkan hal serupa. Ia memprediksi tahun depan ekonomi dunia akan jatuh pada jurang resesi. Hal senada disampaikan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Menurutnya, aktivitas perekonomian global melambat. Pesan-pesan tentang resesi ini kemudian diamplifikasi para influencer. Salah satunya menyebut, tahun 2023 akan jadi tahun paling menyeramkan. Kalau kalian nonton video ini sekarang, kalian bakal jadi salah satu minoritas yang bakal punya waktu buat persiapan biar kalian gak jatuh miskin di tahun depan. Ngeri banget ya. Siapa coba yang nggak serem dengar kata jatuh miskin? Menariknya, mantan Wapres Republik Indonesia Yusuf Kala ikut merespon. Beliau memperingatkan Ibu Sri Mulyani untuk tidak menakut-nakuti masyarakat. Saya bilang ke Sri Mulyani, jangan selalu kasih takut orang. Besok, tahun depan akan kiamat. Begitulah katanya. JK menilai cara pandang yang optimistis harus terus dikedepankan kendati Indonesia dihadapkan pada sejumlah masalah. Bahkan JK meyakinkan semua pihak, mau ada masalah, ya kita hadapi katanya. Jangan takut, negeri ini lengkap. Tidak ada krisis energi, krisis pangan, dan di mana krisis energi di Indonesia? Secara sederhana, resesi bisa diartikan sebagai suatu kondisi ketika perekonomian suatu negara memburuk. Pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB-nya negatif, pengangguran meningkat, dan selama 2 kuartal berturut-turut, pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif. Dalam konteks tahun 2023, Dana Moneter Internasional atau IMF memang memberi peringatan. Menurut mereka, di tahun 2023, resesi ekonomi bisa dialami banyak negara. Dalam laporannya, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan global pada tahun 2023 dari 3,8% pada Januari menjadi 2,7%. Kepala Ekonom IMF, Pierre Oliver Gourincha, seperti dilansir Kitco News pada tanggal 11 Oktober lalu, mengatakan begini. Secara keseluruhan, guncangan tahun ini akan membuka kembali luka ekonomi yang baru sembuh sebagian dari pandemi. Singkatnya, yang terburuk belum datang dan bagi banyak orang 2023 akan terasa seperti resesi. Lebih lanjut dia menjelaskan, di 2023 perlambatan akan meluas. Negara-negara penyumbang sekitar sepertiga ekonomi global siap berkontraksi tahun ini dan juga di tahun berikutnya. 3 ekonomi terbesar, Amerika Serikat, China, dan zona Euro akan terhenti. IMF juga menyebut 31 negara bakal masuk jurang resesi ekonomi. IMF menjelaskan dalam laporan World Economic Outlook yang dikutip Oktober lalu. Disebutkan bahwa secara teknikal akan ada 31 dari 72 negara yang diproyeksikan mengalami resesi. Hal itu terjadi karena kontraksi dalam PDB real yang berlangsung selama setidaknya 2 kuartal berturut-turut. Beberapa ekonom menyebut kondisi itu sebagai resesi teknis. Sadari ya bahwa ke-31 negara itu selama ini menyumbang lebih dari sepertiga PDB dunia. Wow. Lalu, apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Bagaimana prediksinya di tahun depan? Indonesia diprediksi akan selamat dari jurang resesi. Itu kabar baiknya. IMF mempertahankan proyeksi ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 5,3%. Namun, pada tahun depan menjadi 5% saja. Itu pun nggak masalah juga sih, karena pertumbuhan 5% masih lebih baik. Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju. Amerika Serikat saja misalnya, ekonominya diperkirakan hanya tumbuh 1,6% pada tahun 2022 dan turun menjadi 1% saja di tahun 2023. Prediksi itu dibenarkan oleh Cheng Hun Lim. Dia adalah Indonesia Mission Chief Asia and Pacific Department IMF.
Menurutnya, memang benar pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih tinggi dibandingkan negara lain. Pada waktu diwawancara CNBC Indonesia, dia mengatakan, Indonesia sangat beruntung mendapatkan keuntungan dari tingginya harga komoditas dan kuatnya permintaan eksternal. Dia juga melihat di waktu yang sama, ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi dan investasi. Kondisi ini bisa dicapai berkat kebijakan ekonomi pemerintah yang hati-hati dan berkelanjutan. Ekonom Khatib Basri bersuara senada. Dia pun memastikan Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi tahun depan. Tapi Khatib Basri mengingatkan, Indonesia tetap akan terkena dampaknya. Pertumbuhan ekonomi nasional akan melambat. Pada acara Investor Daily Summit bulan Oktober lalu, dia mengatakan, kalau ditanya apakah Indonesia akan resesi atau tidak, jawaban saya, tidak. Mengapa Khatib Basri bisa yakin seperti itu? Sebab menurutnya, dampak negatif dari pelemahan ekonomi global hanya akan dirasakan negara-negara yang kontribusi ekspor ke PDB-nya besar. Misalnya Singapura. Kontribusi ekspor pada PDB-nya lebih dari 200%. Jadi, sewaktu ekonomi global melemah, perekonomian Singapura pun akan terpengaruh. Terus gimana dong dengan Indonesia? Ternyata kita beda. Kontribusi ekspor Indonesia ke PDB masih minim, yaitu sekitar 25% saja. Karena itu, melemahnya ekonomi dunia tidak berpengaruh banyak. Khatib menjelaskan, porsi ekspor kita terhadap PDB relatif kecil dibandingkan dengan negara seperti Singapura atau Malaysia. Saya bisa membayangkan bahwa goncangan global akan berdampak negatif ke negara yang terkena dampak signifikan. Dengan kondisi seperti itu, maka nggak heran ya kalau Sri Mulyani mengubah pesannya. Dia bilang, Indonesia aman, tapi tetap waspada. Kementerian Keuangan pun telah merancang kebijakan fiskal tahun 2023. Tujuannya supaya siap menghadapi ancaman sejumlah risiko, termasuk ancaman resesi ekonomi global. Dalam hal ini perlu diwaspadai adanya kemungkinan pelemahan ekspor Indonesia. Sri Mulyani juga mengingatkan ketika perekonomian global mengancam, maka daya beli masyarakat dijaga supaya tetap tinggi. Di sisi lain, dia memastikan belanja pemerintah akan selektif karena adanya eksposur pengetatan likuiditas serta kenaikan dolar AS. Risiko lain yang juga perlu diwaspadai adalah tekanan inflasi. Menurutnya, inflasi yang melonjak tinggi disebabkan karena adanya kenaikan harga komoditas. Juga akibat pelemahan rupiah yang akhirnya memicu kenaikan harga. Menariknya, apa yang disampaikan JK secara teoritis bisa dibenarkan. Untuk menghadapi ancaman resesi, pandangan optimis harus tetap dibangun. Sebab ketakutan yang berlebihan dapat menyebabkan self-fulfilling prophecy. Itu adalah fenomena di mana apa yang kita pikirkan atau sekelompok orang pikirkan dapat memicu perilaku yang pada akhirnya membuat pikiran itu jadi terwujud. Robert Shiller, seorang ekonom peraih Nobel, bahkan mewanti-wanti ketakutan soal resesi bisa jadi bumerang. Menurutnya, kecemasan bisa memicu resesi. Penjelasannya begini, ketakutan berlebihan terhadap resesi cenderung membuat orang jadi lebih berhati-hati membelanjakan uangnya. Akibatnya, tingkat konsumsi masyarakat akan berkurang. Itu akan memperlambat aktivitas ekonomi. Dan akhirnya, ya, resesi. Perlunya kehati-hatian sudah terbukti. Sekarang ini industri tekstil dan produk tekstil, terutama garment, sudah menghadapi tekanan berat. Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jabar, Yan Mei, menyebut tekanan berat muncul sebagai efek perang Rusia-Ukraina. Konsumsi masyarakat Eropa dan Amerika menjadi lesu. Otomatis permintaan pasar ekspor melemah. Order sepi. Pabrik banyak yang tutup. Dan ujungnya PHK. Yan Mei mengungkapkan 18 perusahaan dari 14 kabupaten atau kota di Jawa Barat sudah tutup saat ini. Sekitar 9.500 karyawan terpaksa di PHK. Jumlah itu berpotensi terus bertambah akibat tekanan resesi global. Ini bukti Indonesia berpotensi terkena dampak resesi global. Permintaan ekspor dari negara-negara yang masuk ke jurang resesi pasti akan berkurang. Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics, kepada cnnindonesia.com menegaskan, yang lebih banyak bergantung pada pasar ekspor ke negara-negara yang terkena resesi, nah itulah yang paling rentan. Produk seperti batu bara, otomotif, sampai alas kaki pun bakal ikut terdampak. Sebab sebagian besar pasarnya adalah luar negeri. Seperti AS yang memang menjadi salah satu tujuan ekspor produk Indonesia. Badan Pusat Statistik menyebutkan pada Agustus 2022, AS atau Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor terbesar kedua setelah China. Nilai ekspor Republik Indonesia ke Amerika Serikat itu besarnya 2,59 miliar US dollar atau 9,87% dari total ekspor. Oleh karenanya, kalau ekonomi AS melemah, ya permintaan produk dari Indonesia pun pasti akan menurun.
Ternyata jika resesi global terjadi, sektor investasi dalam negeri pun juga akan terpukul. Itu kata Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies. Menurutnya, inflasi yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi akan memberikan tekanan pada sektor real. Tekanan di sektor real membuat investor beralih ke aset-aset yang lebih aman. Apalagi kenaikan suku bunga acuan juga akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Masalahnya, kebijakan pengetatan moneter akan membuat bunga kredit jadi semakin mahal. Kalau sudah begitu, biasanya perusahaan akan mengurangi pengajuan kredit modal kerja ke perbankan. Supaya apa? Ya, mengurangi biaya hutang tentu saja. Dengan kata lain, banyak perusahaan berpotensi menunda rencana ekspansinya. Akibatnya, industri di dalam negeri berjalan lambat. Tapi ada nggak sih sektor usaha yang mampu bertahan di tengah resesi? Nah, Bima bilang ada. Sektor pertama, usaha kosmetik atau perawatan tubuh. Kenapa tuh? Karena meskipun resesi, masyarakat masih akan memperhatikan penampilan. Seperti kata Bima yang dikutip Tempo Rabu 12 Oktober lalu. Ada kecenderungan bahkan pada saat krisis pandemi terjadi booming skincare. Saat ini, tren itu masih terjadi ditambah mobilitas yang sudah mulai melonggar. Begitupun sektor pendukung informasi dan komunikasi, seperti data center, artificial intelligence atau AI, dan cloud computing. Menurutnya, sektor tersebut tetap bertahan kendati tengah terjadi musim dingin pada perusahaan rintisan atau startup. Sebab arah digitalisasi ke depan adalah mempercepat adaptasi perusahaan tradisional dengan dukungan sistem digital. Yang juga bertahan adalah usaha konsultasi atau perencanaan keuangan, khususnya konsultan pengatur keuangan rumah tangga selama resesi. Usaha konsultasi psikologis atau mental health juga diprediksi akan menguat. Kalau ini sih iya ya, kan akan banyak pekerja yang stres ya. Kalau nggak karena tekanan pekerjaan, ya bisa jadi mungkin karena PHK. Terakhir, sektor makanan dan minuman. Sektor itu dinilai resisten terhadap ancaman resesi karena berkaitan dengan kebutuhan dasar. Terutama F&B yang berbasis panganan lokal. Menurut Bima, panganan lokal dapat lebih bertahan dibandingkan makanan berbahan baku impor. Hal itu dikarenakan potensi terhambatnya pasokan dari luar negeri. Terlepas dari apapun sektor usaha Anda di masa-masa yang tidak menentu ini, bijaklah mengelola bisnis Anda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, cerdaslah dalam mengalokasikan anggaran. Resesi bisa mengurangi permintaan konsumen dan mengganggu operasional perusahaan. Dalam kondisi ini, manajemen finansial menjadi sangat penting. Cobalah lakukan diversifikasi pendapatan pada sumber-sumber yang lebih prospektif. Kedua, pertimbangkan matang ya sebelum Anda mem-PHK. Karena selain merugikan banyak karyawan, perusahaan juga akan kehilangan talenta-talenta terbaiknya. Biaya training dan learning juga jadi sia-sia. Padahal ada alternatif yang lain kok, misalnya seperti pengurangan jam kerja misalnya. Yang ketiga, perusahaan harus berinvestasi untuk adopsi teknologi. Ini dapat membuat bisnis Anda lebih transparan, lebih fleksibel, dan juga lebih efisien. Analis berbasis teknologi yang ditingkatkan dapat membantu manajemen lebih memahami bisnis, pengaruh resesi, dan potensi untuk peningkatan operasional. Teknologi digital juga dapat membantu memangkas biaya operasional. Investasi teknologi juga membuat perusahaan jadi lebih gesit, lebih mampu menangani ketidakpastian dan perubahan cepat yang datang. Sebetulnya, resesi akan menjadi ujian seberapa agile perusahaan Anda. Agility dapat mendorong kelincahan bisnis di pasar yang sedang lesu. Perusahaan yang tidak memprioritaskan ini di tingkat pimpinan tertinggi dapat membuat kesalahan dengan konsekuensi yang sangat besar. Pada akhirnya, apa yang terjadi sekarang merupakan bagian dari sebuah siklus bisnis. Kita tahu ya, dalam bisnis ada kalanya kita ngebut, genjot pertumbuhan, dan ada kalanya kita ambil nafas, menguatkan pijakan, dan memastikan arah. Akhir tahun ini adalah waktu terbaik untuk melakukan yang terakhir. Mari kita mengevaluasi bisnis kita. Seberapa kuat sih pondasi bisnis kita? Seberapa lentur pengelolaan rantai pasok kita? Seberapa kompeten sumber daya manusia kita? Seberapa unggul posisi kita di pasar? Jika benar tahun depan kita akan resesi, maka seberapa siap kita? Jawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan jujur. Karena jawaban yang jujur akan mengantarkan Anda pada aksi yang tepat. Aksi yang membuat bisnis Anda bukan cuma sehat, tapi juga mampu menjawab apapun tantangan yang dilempar pasar tahun depan. Juga mampu menangkap berbagai peluang-peluang baru yang muncul secara tidak terduga. Semoga Allah memudahkan jalan kita.